keadaan yang sehat dan jangan lupa tetap memakai protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar tema 2B subtema 1 pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah dengan membaca teks bermain skipping, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan skipping, siswa dapat melakukan pengamatan benda apa saja yang dapat digunakan untuk alat bermain. Yang ketiga, dengan membaca teks antara Nina dan Adi, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Sekarang anak-anak dengarkan, Miss akan membacakan teks bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukuplah mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu putarlah tanganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjakkan tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompat tali tanpa berhenti. Setelah kalian mendengarkan cerita ataupun isi teks tersebut, maka kalian boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, permainan apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Yang kedua, apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Nah, setelah itu kalian sudah mengetahui bahwa skipping itu juga disebut tadi lompat tali. Nah, alat yang digunakannya adalah tali. Nah, selain itu, selain tali, dalam permainan kalian juga mengetahui alat ataupun benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian. Maka kalian boleh mengamati benda-benda apa saja yang ada di sekitarmu dan tuliskan bendanya beserta kegunaannya pada tabel berikut. Anak-anak, sekarang perhatikan teks pendek berikut ini. Nina dan Adi masih bermain lompat tali. Adi belum lancar ketika melompat. Nina membantu Adi bermain lompat tali. Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak tali. Hari sudah mulai sore. Ibu meminta Nina dan Adi untuk segera mandi sore. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Bermain ada aturannya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat kita tertib. Misalnya, ketika bermain bersama kakak dan adik di rumah, ada aturan yang harus dilaksanakan. Berikut ini contoh aturan bermain di rumah. Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Yang ketiga, merapikan alat bermain pada tempatnya. Yang keempat, mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Nah, sekarang
Apakah kamu juga mempunyai aturan bermain di rumah? Apa saja aturan itu? Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah dipatuhi oleh anggota keluarga. Aturan di sekolah dipatuhi oleh semua warga sekolah. Akibatnya, jika aturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah, tidak tertib, dan terjadi kekacauan. Contohnya, jika kita membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir. Berikut ini contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Yang kedua, mengerjakan PR dan tetap belajar di rumah. Yang ketiga, berpamitan apabila keluar rumah. Dan lain-lain. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada di rumah. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama menyebutkan isi teks pendek yang berjudul bermain skipping. Yang kedua, melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman benda yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aturan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Dan jangan lupa kita tetap menggunakan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat dan kuat. Sampai jumpa.